Anak-anak mahasiswa yang sudah lebih dewasa. Yang sudah lebih dewasa, namun kalau untuk anak-anak SMA mungkin, untuk peralihan ke anak-anak MAHA itu mungkin akan lebih, sulit dalam menanganinya. Di sini saya sangat berterima kasih, mudah-mudahan materi yang akan saya sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Izin saya akan sharing mengenai materi, tentang pelayanan prima atau bahasa, umumnya biasanya service excellent. Di sini saya akan karena background saya adalah komunikasi dan juga public relation, di sini pelayanan primanya melalui komunikasi efektif. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak, Ibu sebelumnya bahwa nah, di sini kita bertanya pada diri kita sendiri, kita seefektif apa sih kita berkomunikasi? Mungkin di sini saya minta, interaktif mungkin ya bagi Bapak Ibu di sini yang, bisa membuka, meng-unmute gitu, silakan untuk, kita berkolaborasi gitu ya, karena di sini saya tidak ingin hanya satu arah, hanya saya memaparkan materi, tetapi, ada feedback dari Bapak Ibu itu yang akan lebih, oke ya dalam, pemberian materi ini karena, sifatnya kalau komunikasi itu dua arah gitu. Nah di sini Bapak Ibu sudah merasa belum kalau Bapak Ibu dalam mungkin mengajar atau selain itu ada staf pendidik ya di sini atau berhadapan dengan orang tua siswa atau dengan staf, apa, bukan staf, orang tua siswa atau dengan siswanya itu sendiri, apakah kira-kira sudah efektif atau belum? Kira-kira ada yang bisa unmute untuk, bilang bahwa, "Oh, saya sudah efektif nih Bu dalam berkomunikasi," atau, "Bu, saya kalau dalam berkomunikasi sangat-sangat gugup untuk menghadapi orang atau lawan bicara saya." Ada tidak yang memiliki perasaan seperti itu? Boleh di-unmute mungkin? Dari rekan-rekan di sini, yang pernah punya pengalaman, ingin berkomunikasi dengan mungkin stakeholder kita gitu ya, orang tua murid, atau dari muridnya itu sendiri, tetapi kita dalam, keadaan yang betul-betul gugup dan, takut gitu, ada rasa ketakutan. Ada yang bisa sharing atau, memaparkan pengalamannya dari Bapak Ibu di sini semua? Ada mungkin? Jadi kita harus percaya diri terlebih dulu kalau untuk membuka mic atau meng-unmute Zoom ini bukan sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Karena di sini kita sifatnya sharing, tidak ada benar, tidak ada salah, karena di sini kita diskusi supaya, eee, mendapatkan feedback yang efektif, seperti itu. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan dulu. Jadi di sini kita harus bertanya dulu pada diri sendiri, seberapa efektif sih kita berkomunikasi. Intinya kita akan dapat dikatakan komunikasi itu efektif itu kalau ada feedback. Kayak tadi saya tanya, "Kok nggak ada feedback ya?" Berarti saya harus berpikir, berputar otak saya, berarti saya ini komunikasi belum efektif nih. Karena dari pihak, komunikan gitu ya, karena saya komunikator, kalau di ilmu teoritisnya komunikasi, saya pembicara adalah komunikator, Bapak Ibu di sini semua adalah komunikan gitu ya, penerima pesan saya. Nah, kok nggak ada yang feedback ke saya, berarti saya harus memutar otak, ini kenapa gitu. Apakah, malas untuk mendengarkan materi saya, ataukah emang baru pertama gitu ya, slide pertama jadi belum ada yang ditanyakan, itu yang akan menjadi ukuran kita. Kalau kita ada feedback gitu ya, ada feedback dari seseorang berarti itu komunikasi kita sampai gitu, message kita sampai. Kita lanjutkan dulu aja. Nah, di sini Bapak dan Ibu tanpa, disadari, ada beberapa orang itu yang merasa ketakutan dalam berbicara. Ketakutan dalam berbicara walaupun dengan skup kecil, misalnya rapat hanya bertiga. Ya, jadi kita satu orang, dua orang lainnya adalah peserta rapat, tapi kita takut. Ada rasa ketakutan untuk berbicara, ada rasa ketakutan untuk ditanya dan berbicara itu ada. Ya itu ada, dan itu wajar. Tetapi gimana caranya supaya kita sebagai, orang tenaga pendidik yang memang sehariannya kita itu harus berkomunikasi, melayani stakeholder kita gitu ya dengan berkomunikasi. Mungkin kita modalnya berkomunikasi ya kita untuk melayani seseorang karena kita pelayanan jasa. Jadi apa yang ditanyakan oleh stakeholder kita, apa yang ditanyakan dengan calon konsumen kita, kita harus bisa menjawab. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu takut salah dan sebagainya selama memang kita punya bekal atau, punya product knowledge apa yang akan kita sampaikan. Misalnya ada yang bertanya tentang SMK Telkom Bandung misalnya, kalau kita punya
product knowledge-nya, kita punya bekalnya, SMK Telkom Bandung misalnya biaya masuknya berapa, gurunya siapa dan sebagainya, itu tidak perlu takut gitu ya. Selama kita punya bahannya, kita tidak perlu takut untuk berkomunikasi karena pada dasarnya semua manusia itu bisa, we can communicate. Kita bisa berkomunikasi. Ibu bapak bisa bayangin bayi yang baru lahir pun itu bisa berkomunikasi. Ya, kita sekarang kalau ibu-ibu mungkin ya, sekarang ada istilahnya IMD, inisiasi menyusui dini. Ya, pada saat seorang ibu melahirkan, lalu si bayi itu ditaruh gitu ya di dada dan harus mencari gitu ya, harus mencari mohon maaf air susu ibu itu sendiri dan si bayi itu bisa, itu sudah mengkomunikasikan sesuatu. Si bayi menangis ya ingin menyusui atau si bayi menangis karena dia misalnya mohon maaf buang air besar atau buang air kecil, itu sudah berupa komunikasi. Ya, komunikasi secara nonverbal kalau seperti itu. Nah, dari bayi sudah bisa berkomunikasi, jadi kita pun ya mau seumur apapun kita bisa berkomunikasi dan kita tidak boleh takut untuk melakukan komunikasi karena pelayanan prima itu salah satu tonggak utamanya adalah komunikasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum kita masuk ke apa itu pelayanan prima, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita berkomunikasi itu tadi ya, ada verbal, ada non-verbal. Nah, kalau di sini mungkin nanti bisa kita di sesi tanya jawab atau kita sharing bahwa pelayanan prima saat ini mungkin sebelum pandemi kita melakukan secara oral communication, secara langsung melalui media udara, kayak saya sekarang lagi berbicara dengan ibu bapak, tetapi melalui media Zoom itu sebetulnya ini bukan komunikasi secara langsung. Memang kita face to face communication tapi melalui media digital gitu ya, melalui Zoom, melalui perangkat laptop gitu. Namun kalau untuk sebelum pandemi kita bicaranya pelayanan prima itu akan bisa dilakukan secara tatap muka secara langsung. Jadi misalnya ibu mengajar gitu ya, bertemu dengan siswa itu kan langsung. Ibu misalnya bertemu dengan orang tua siswa yang ingin menanyakan misalnya perkembangan anaknya bersekolah gitu kan, lalu ingin menanyakan kira-kira ini anak saya kenapa misalnya murung di sekolah atau misalnya murung mengerjakan tugas dan sebagainya, itu kan secara langsung datang, itu adalah namanya oral communication. Jadi verbal communication. Namun kalau non-verbal communication itu kita bisa melihat tadi ya, kayak bayi yang saya ceritakan itu non-verbal communication. Dia menangis, dia ketawa gitu, gestur, lebih ke bahasa tubuh. Itu dasarnya terlebih dahulu sebelum masuk ke pelayanan prima adalah komunikasi secara dasar. Nah ini tadi ya, proses komunikasi itu ada dari mulai sender sampai receiver. Saya adalah sender saat ini, ibu bapak adalah receiver. Dan media yang digunakan di sini bisa macam-macam karena kita sedang pandemi, bahwa media yang digunakan adalah platform Zoom saat ini. Nah ini yang tadi saya bilang, ada respon. Kalau ada respon, itu dapat dikatakan bahwa komunikasi itu efektif. Walaupun responnya, ibu saya nggak ngerti, tapi setidaknya itu sudah ada pesan yang disampaikan oleh saya dan di feedback. Itu lebih baik dibandingkan tidak ada yang berbicara sama sekali, krik-krik gitu ya, dan itu perlu dipertanyakan, kenapa kok ini tidak ada yang bertanya sama sekali, ini tidak ada yang merespon sama sekali, apakah yang salah di sender, atau receiver-nya memang tidak kooperatif, misalnya seperti itu. Oke, nah ini masuk ke pelayanan prima X istilahnya ya, pelayanan prima X komunikasi efektif. Di sini saya butuh join ya Bapak Ibu di sini, kalau misalnya memungkinkan untuk unmute dan membuka audionya agar kita bisa tektok untuk interaktif. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang bisa kasih saya, nggak ada salah, nggak ada betul, nggak ada salah, nggak ada benar gitu ya. Reputasi perusahaan itu apa sih? Ayo, Bapak Ibu di sini, saya yakin tenaga pendidik pasti tahu apa sih reputasi perusahaan. Walaupun ini mungkin lebih sering didengar oleh orang-orang yang memiliki background komunikasi ataupun public relation, tapi di sini saya yakin Ibu Bapak paham setidaknya reputasi perusahaan itu apa. Boleh ada yang buka audionya? Ada yang buka audionya mungkin? Nah, ini ada Pak Suratman mungkin ya, kayaknya sudah kuning-kuning. Pak Suratman, apakah mau memberikan sepatah, dua patah, tiga patah, sekian patah kata tentang reputasi perusahaan, Bapak? Nah, ini ada, ini Humas, kalau ini Humas dari Humas Value ya, ini ya, Pak Sianggang? Bukan, dari Bukan. SMA Teguh Purwokerto, Bu. Nah, kebetulan Bapak sudah unmute, ya Bapak ya. Bapak, Pak, ini saya panggilnya Pak Sianggang. Boleh, tidak Boleh? apa-apa.
AL-nya itu apa, Pak? Bikin penasaran soalnya. Abai Luki Sianggang. Oke, dipanggil Pak Luki, betul ya, Pak? Betul sekali. Oke, Pak Luki. Pak Luki sebagai insan humas berarti ya, Pak ya? Nah, ini ya. Nah, sudah terlihat kalau insan humas biasanya kalau dibuka ya, layar videonya itu langsung semriwing senyum ya, Pak ya? Ya, betul sekali, Bu. Betul. Nah, Pak Luki, reputasi perusahaan itu apa sih, Pak? Menurut saya, reputasi perusahaan adalah hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dan diketahui oleh masyarakat, seperti itu. Dalam Bisa artinya cari adalah contoh ininya nggak, Pak? Contoh realnya yang mudah dicontohkannya seperti apa sih kira-kira reputasi perusahaan? contoh mudahnya adalah kalau SMK Mm-mm. otomatis output dari siswanya. Output Kalau dari kita SMK siswanya, oke. berarti kan vokasi, yang lebih ke vokasi, Iya, otomatis iya. siswa yang masuk ke SMK otomatis dia Mm-mm. akan lanjut bekerja di mana Mm-mm. sektornya linear dengan jurusannya, domain juringnya. Mungkin RPL menjadi pemrograman di mana Tokopedia, Ya, atau dari anak TJA, Teknik Jarak Akses Telekomunikasi, nanti terjunnya lebih ke telekomunikasi, ke PT TA, Telkom Akses, dan sebagainya. Seperti itu. oke. Atau Kalau yang kalau Pak Luki itu dari SMK Purwokerto tadi ya, Pak ya? betul. Betul ya. Nah, di SMK Purwokerto pernah nggak sih Pak ada, misalnya Bapak dengar nih sebagai orang humas kan pasti update ya dengan berita-berita atau opini publik, istilahnya mungkin ya, opini publik, Ya. apa sih yang orang atau publik omongin tentang SMK Purwokerto? Nah, pernah nggak Bapak ada mendengar, oh SMK Purwokerto di hati masyarakat itu seperti apa? Pernah dengar nggak Pak Oke. Luki? Ada. Yang Ada. pasti sisi positifnya adalah SMK Telkom Purwokerto adalah salah satu SMK unggulan di Kabupaten Banyumas dan SMK yang punya mindset di masyarakat itu adalah sekolah yang baik untuk apabila saya mempersekolahkan anak saya di SMK Telkom, seperti Oke, itu. berarti reputasi perusahaannya baik ya, Pak ya? Karena kan Baik. reputasi perusahaan itu memang dilihat dari feedback itu tadi ya, komunikasi yang efektif, lalu memiliki feedback bahwa, oh saya melihat bahwa SMK Purwokerto itu, kalau saya nyekolahin anak saya di situ, pasti akan menjadi anak yang sukses lah, cepat diterima kerja dan sebagainya gitu ya, mungkin ya Pak ya kurang Betul. lebih. Itu adalah reputasi perusahaan. Nah, reputasi perusahaan kalau dikaitkan sama pelayanan prima nih, kira-kira Pak Luki atau mungkin mau sharing lagi atau ada rekan Pak Luki yang lain mungkin? Misalnya nih, reputasi perusahaan itu kan pandangan ya, pandangan publik tentang institusi kita, tentang perusahaan kita. Nah, gimana sih caranya supaya tadi Pak Luki bilang bahwa SMK Telkom itu dipandang adalah sekolah yang baik, kalau kita menyekolahkan anak kita di sana itu akan cepat diterima kerja lah misalnya gitu ya, dan juga akan menjadi tanda kutip orang misalnya. Nah, untuk membuat reputasi perusahaan seperti itu kan tidak mudah. Kira-kira kaitannya sama pelayanan prima itu apa? Ayo, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau memaparkan pendapatnya, gimana cara kita bisa mengambil atau mendapatkan perusahaan kita supaya reputasinya itu baik, dikaitkan dengan pelayanan prima. Ayo Bapak Ibu, dibuka mic-nya. Saya kayak jualan di pasar baru jadinya ini. Ayo dibuka mic-nya. Kalau nggak ini kayak anak mahasiswa jadinya. Kalau nggak saya pilih. Ibu, itu ada yang open mic kayaknya. Ibu Bapak silahkan sebutkan namanya dan asalnya. Ada yang open mic kayaknya tadi ya? Ini yang terlihat di saya nih, ada Ibu Puspita Sari, mungkin Ibu? Nah, Ibu ini lagi tersenyum, Ibu mau memberikan paparannya nggak, Bu? Ibu kalau udah open mic itu udah punya modal, Bu. Udah punya modal percaya diri untuk melakukan pelayanan prima. Kira-kira gimana, Bu? Kaitannya tadi pelayanan prima untuk mendapatkan reputasi perusahaan. Kira-kira gimana, Bu? Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Telkom 2 Medan. Jadi ini masalah pelayanan prima keterkaitannya dengan reputasi perusahaan ya Ibu. Jadi kalau menurut kita di sini itu dengan pelayanan prima yang kita lakukan itu mampu membuat sekolah punya image bagus ya kalau di sini maksudnya gitu. Jadi ketika kita melayani siswa saja atau orang tua siswa itu kan sebagai customer-nya kita ya kalau di sekolah gitu. Jadi ketika pelayanan kita bagus baik itu dari segala macam sisi apakah itu pembelajaran,
kesiswaan, kemudian masalah PKL-nya siswa, sampai kemudian penempatan pada saat dia nanti sudah lulus, kemudian bekerja, dan seterusnya. Itu bisa jadi semacam promosi mouth to mouth nantinya. Siswa puas, orang tuanya puas. Yang pertama, kita bisa dapatkan promosi, dukungan promosi ya dari orang tuanya melalui mouth to mouth. Itu aja sudah jadi semacam image dari sekolahnya kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, promosi dari orang yang bersentuhan langsung dengan kita, dengan sekolah kita, semacam itu akan lebih terasa, akan lebih tersampaikan kepada orang yang dia promosikan dibanding kita sendiri selaku penggerak di sekolah atau manajemen sekolah yang memberikan promosi. Jadi kalau misalnya kita nih, pihak sekolah nih melakukan promosi, kalau kita misalnya presentasi saja ke sekolah, kadang-kadang itu kita kurang didengar begitu. Tapi kalau kita membawa anak-anak kita atau siswa kita untuk ikut bersama dengan kita, apakah itu alumni dari sekolahnya yang masih belajar juga saat ini di sekolah kita, pasti akan lebih didengar begitu. Karena mereka yang bisa dikatakan merasakan langsung pelayanan kita tadi gitu. Jadi mereka akan sampaikan, mereka akan promosikan, itu adalah apa yang mereka rasakan. Dan yang mereka rasakan itu adalah bagian dari pelayanan kita dari semua aspek pendidikan yang kita lakukan selama anak itu bersama dengan kita. Dari setiap harinya, apakah itu mulai dia bayar SPP saja, misalnya gimana ya pelayanan di tata usaha, gitu. Kemudian ketika dia mau berkomunikasi masalah eskul, ya gimana ya pelayanan BK, kesiswaan terhadap keinginan anak, begitu terhadap minat bakat anak. Ketika anak-anak mau komunikasi atau diskusi tentang kurikulum, ya akan bertanya kepada guru dan bagaimana ya respon guru dan juga wakil kurikulumnya, begitu. Jadi itu semua saling berkaitan. Menurut saya mungkin begitu ya Ibu. Terima kasih Bu Marta. Oke, sama-sama Bu Puspita. Ini luar biasa ya jawabannya. Tadi yang tadinya beranak satu jadi beranak banyak ya Bu ya, tadi jawabannya. Dan itu luar biasa, betul. Ya tadi Bu Puspita bilang bahwa word of mouth tadi ya. Word of mouth itu kan sebetulnya tidak direncanakan ya. Jadi lah saya puas, saya mau bilang gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau memang customer kita gitu ya, siswa kita dan orang tuanya puas, mungkin dia akan bilang ke saudaranya lah yang paling dekat, sekolahnya di SMK Telkom aja deh. Misalnya Ibu tadi di Medan ya Bu ya, ke SMK Telkom Medan aja gitu. Karena di sana anak saya langsung dapat kerja, misalnya langsung dapat diterima kerja dan gajinya besar, misalnya mendapatkan sarana dan prasarana yang baik gitu kan, baik dari kurikulum dan sebagainya. Nah, itu kan tidak istilahnya mungkin promo gratis ya, kalau word of mouth tidak disuruh oleh SMK Telkom Medan itu sendiri, tetapi dia tanpa dibayar pun saya akan bilang gitu, karena dia merasa puas. Dan itu tadi bisa menjadi salah satu yang mendukung munculnya terjadi reputasi perusahaan. Betul tadi kata Bu Puspita. Bukan hanya dari gurunya, bukan hanya dari mungkin pelayanan sumber daya manusianya, dari TPA-nya gitu ya, dari staf dan gurunya, tetapi hal-hal lain yang bisa mendukung untuk menaikkan reputasi perusahaan adalah sarana prasarana. Tadi ya Bu Puspita ya mungkin yang bilangnya, misalnya di SMK Telkom labnya mendukung nih gitu ya Bu ya, lalu sarana olahraganya juga mendukung. Nah itu kan akan menjadi satu hal atau poin penting, value dari perusahaan kita gitu yang bisa mengangkat reputasi perusahaan. Intinya feedback, tapi dalam kurung feedback yang baik. Feedback yang baik itu akan membantu reputasi perusahaan itu naik. Oleh karena itu, apa sih kaitannya tadi pelayanan prima dengan komunikasi yang efektif? Dengan kita tadi, misalnya guru dan TPA. Saat ini kan di sini kita ada guru dan TPA dari SMA dan SMK Telkom. Gimana caranya kita harus berkomunikasi secara efektif gitu ya, melayani siapapun yang menjadi calon konsumen kita untuk masuk ke SMA, SMK Bapak Ibu. Ya kayak misalnya gini deh, saya dari Telkom University gitu ya. Walaupun saya dosen digital PR gitu. Saya bukan hanya mengkomunikasikan prodi saya aja. Karena kebetulan prodi digital PR itu adalah prodi baru yang baru memiliki angkatan pertama adalah di 2017. Ini kan harus berkuar-kuar keluar ya, harus publikasi keluar bahwa oh kami punya prodi digital public relation nih gitu. Lulusannya sudah tahun ini ada lulusannya sudah kira-kira bekerja di mana? Ya dosennya siapa aja gitu kan ya. Prasarana-sarananya seperti apa? Nah, komunikasi efektif ini adalah siapapun yang menanyakan tentang Telkom University, walaupun tidak gitu ya, di prodi saya menanyakannya misalnya prodi lain, sebisa mungkin kita itu semua orang di Telu itu sebagai humas, istilahnya kalau saya beranggapan semua orang bisa jadi humas.
gitu ya. Karena yang melayani mungkin customer service biasanya ya, customer service misalnya humas misalnya ya, dan juga siapapun ya, walaupun bukan di customer service, walaupun bukan di humas, kita harus bisa menjadi humas. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Bu Marta pengen tanya dong, di Teli ada gelombang penerimaan mahasiswa baru sekarang yang apa gitu ya, yang istilahnya yang penerimaan mahasiswa baru yang di gelombang apa, itu pernah terjadi ke saya dan cukup sering, baik dari saudara saya sendiri pun ataupun dari rekan lain. Nah, itu sebisa mungkin saya tetap menjawab. Itu saya bantu mengarahkan untuk misalnya mengklik website smb.telkomuniversity.ac.id. Di sana lengkap informasinya gitu ya, tentang dari berbagai fakultas, prodi dan sebagainya. Sampai ada yang tanya, biaya sekolahnya semesterannya berapa? Nah, itu saya nggak bisa langsung jawab ya, kecuali di prodi saya sendiri yang mungkin saya cukup paham gitu ya, biaya semesterannya berapa. Nah, untuk prodi lain saya kan nggak punya product knowledge-nya, nah itu saya buka dulu. Ya, saya buka dulu, saya lihat dulu, saya konfirmasi dulu ke bagian admisi gitu ya, betul nggak ini gini yang update ada di web? Betul, misalnya seperti itu. Baru saya berikan informasi itu dan saya bilang, untuk informasi lebih lanjut silahkan buka di website-nya. Nah, semua orang bisa menjadi humas atau customer service lah misalnya ya, atau siapapun yang terlibat di pelayanan prima. Karena dengan kita begitu, walaupun kita misalnya bukan di unit kita atau bukan di prodi saya gitu ya yang ditanyakan, tapi prodi lain, tapi tetap kita saling mendukung guna ujung-ujungnya apa? Reputasi perusahaannya adalah tonggak kita adalah Telkom University, bukan hanya prodi saya. Gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin ya kita jawab, kita melayani dari hal sekecil apapun untuk reputasi perusahaan besar kita. Payungnya itu adalah Telkom University atau yang atasnya lagi adalah Yayasan Pendidikan Telkom gitu kan, seperti itu. Nah, itu ya tadi sedikit sharing saya. Dan juga ini kenapa saya garis merahi komunikasi. Ya karena komunikasi itu bagian dari itu tadi apa pola besarnya kita berkomunikasi itu untuk reputasi perusahaan. Jadi kita melakukan komunikasi efektif itu untuk melakukan ujung-ujungnya adalah reputasi perusahaan kita seperti apa. Dan juga yang di kanan, ini ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan itu kita pasti berkomunikasi. Ya, bisa secara langsung, misalnya tadi face to face communication datang secara langsung ataupun melalui telepon. Ataupun melalui saat ini mungkin lewat Zoom atau misalnya lewat Messenger, lewat WA, lewat message ya, apapun medianya, yang penting kita melayani pelanggan, sedikit kita menjawab, memberikan informasi, itu akan berdampak besar. Saya yakin akan berdampak besar, walaupun kita hanya menjawab misalnya, Waalaikumsalam, nanti akan saya tanyakan informasinya, nanti akan saya kabarkan lagi, Bu, Pak, gitu. Sambil saya misalnya mencari informasi kepastiannya. Itu dengan men-feedback sedikit seperti itu akan memiliki dampak yang besar bagi perusahaan kita. Intinya adalah komunikasi, oleh karena itu komunikasi saya garis merahi. Nah, di sini sistem informasi yang maksud saya di sini adalah sistem informasi dari sebuah perusahaan itu harus baik. Ya tadi misalkan saya mengarahkan ke website, ya berarti website-nya harus ajak gitu, harus bisa dibuka. Karena kadang bete kan orang ya kalau misalnya udah diarahkan ke website, pas diklik, Ibu website-nya not found atau website-nya tidak update dan sebagainya. Nah, ini pun harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memang untuk mendukung pelayanan prima dan juga ujung-ujungnya reputasi perusahaan. Nah, yang paling bawah tadi, yang Bu Puspita sudah cerita, kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini, tadi yang Bu Puspita cerita, bisa memunculkan tadi word of mouth. Di mana word of mouth itu tidak perlu kita setting, sebetulnya itu memang bonus saja dari pelanggan puas, pelanggan akan bilang. Contoh gampangnya mungkin dari produk aja ya, Bu. Ibu-ibu di sini mungkin misalnya saling tanya, pakai beras merek apa gitu ya. Pakai beras yang harganya berapa, sekilonya berapa. Nah, kalau misalkan kayak saya, ini saya beli beras yang sekarung di toko ini, ya lebih murah nih dibanding toko yang sebelah. Misalnya, saya kan bukan ambasador dari toko beras tersebut, tapi karena saya adalah pelanggan yang puas akan kualitas beras tersebut, saya ngomong. Nah, itu adalah marketing yang free sebetulnya ya bagi sebuah toko atau pelaku usaha, sama dengan perilakunya sama dengan perusahaan besar. Jadi yang saya garis bawahi, sekecil apapun feedback kita bagi calon konsumen gitu ya, bagi stakeholder kita atau calon konsumen siapapun, dengan kita memfeedback, memberikan feedback, itu dampaknya akan besar gitu ya. Saya yakin dari kita siapapun yang bisa menjadi
pelayan tanda kutip ya, kalau misalnya di sini saya orang humas, sebagai humas siapapun bisa menjadi humas, itu ujung-ujungnya reputasi perusahaan kita akan baik jika kita melayani dengan komunikasi yang efektif. Kita lanjutkan. Nah, di sini mungkin karena pandemi ya Bu, Bapak, jadi saya sangkut pautkan dengan pelayanan prima di era digital. Di sini ada Bapak Ibu yang dari TPA atau staf kan ya, Bapak Ibu ya, yang mungkin seringkali berhadapan dengan mahasiswanya melalui platform digital. Ada yang bisa unmute, mungkin salah satu TPA di sini, saya ingin sedikit sharing supaya lebih terbayang gitu. Ada yang bersedia? Yang sebagai TPA, bukan guru, sebagai staf dari SMA atau SMK. Nah, udah ada yang unmute nih kayaknya. Siap, Bu Marta. Ibu siapa ya? Ibu boleh sebutkan namanya? Baik, saya Bu Opi dari SMK Telkom Purwokerto. Oh, Bu Opi, oh Piasari ya Bu ya, betul ya? Oke. Iya. Ibu Opi dari SMK Bu ya, Telkom Purwokerto. Betul ya Bu ya? Oke. Ibu, saya mau tanya, saat pandemi melanda gitu ya Bu ya, Ibu kan langsung banting setir ya Bu ya, dari yang tadinya mungkin melayani siswa secara langsung, datang misalnya berbondong-bondong ke ruangan Ibu, saya pengen ngurusin ini misalnya cetak kartu pelajar misalnya Ibu ya. Kalau di kampus mungkin apa namanya kartu ini kartu apa mahasiswa misalnya, mau cetak kartu mahasiswa, atau misalnya Ibu ada masalah dengan sistem absensi saya misalnya dan sebagainya. Nah, Ibu Opi, yang saya mau tanyakan, di masa pandemi, apakah saat banting setir ke komunikasi melayani konsumen kita di era digital ada kesulitan nggak Bu? Kalau sejauh ini sih kita tidak ada kesulitan Bu Marta, karena baik pandemi ataupun tidak, kita juga tetap memberikan pelayanan lewat digital, misalnya lewat WA dan sebagainya. Bahkan untuk siswa kita yang mungkin sudah alumni dan karena belum sempat mengambil ijazah, banyak juga yang sudah WA dulu. Bahkan kadang di hari libur untuk minta bisa kita datang ke sekolah membantu mengambil ijazahnya seperti itu. Oke, berarti pelayanan sejauh ini pelayanan sebelum pandemi sudah pelayanan secara digital juga sudah ya Bu ya? Sudah. Oke. Tapi kalau saat ini apakah pelayanan full digital atau masih ada yang bisa datang ke kampus untuk siswanya Bu? Kalau untuk di sini kita masih walk-in juga, bisa datang ke sekolah juga karena kita tetap membuka pelayanan di sekolah juga. Oke. Karena memang ke daerah kita kan tidak terlalu seperti di kota besar ya Bu ya, jadi kita masih kasusnya masih zonanya tidak merah gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, nah Ibu kalau di sini ya dilihat di pelayanan prima di era digital, kita kan melakukan komunikasinya Ibu lewat telepon dan messenger mungkin ya, kalau secara digitalnya, ataukah ada media lain Bu? Kalau ini hanya untuk pelayanan ya Bu ya, bukan untuk dalam rangka marketing ya. Kita pelayanan untuk pelayanan WA, email, kemudian telepon yang telepon kabel ya. Oke. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ibu mungkin ya, saat ini mungkin banyak yang menanyakan lewat telepon kabel tuh lewat nomor handphone gitu ya Bu ya? Maksudnya ya seperti itu ya Bu ya? Nomor kantor ya. Oh, nomor kantor. Oke, berarti secara konvensional masih dilakukan ya Bu ya pakai nomor kantor gitu ya, bukan nomor WA dan masih luar biasa. Lewat telepon kantor hanya untuk bertanya misalnya soal pendaftaran siswa baru seperti itu masih banyak. Masih banyak. Oke. Nah, sekarang kan Bu berarti pelayanan prima itu kan bukan hanya kita bisa melayani konsumen kita lewat istilahnya berbicara lewat udara atau face to face ya Bu ya. Misalnya saya berbicara dengan Bu Opi hadap-hadapan, tetapi misalnya Ibu melayani siapapun calon konsumen yang akan bersekolah di SMK Purwokerto ya Bu ya? Iya, betul. Nah, di SMK Purwokerto bisa melalui tadi ada misalnya messenger, lewat telepon dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, ada kendala di media nggak Bu kalau misalnya melakukan pelayanan prima melalui misalnya telepon kabel? Kalau untuk kendala di media sejauh ini sih rasanya nggak ada ya Bu, maksudnya belum ada gitu, karena memang sudah teman-teman juga yang di depan juga sudah terbiasa untuk melakukan pelayanan lewat media, baik dari orang tua murid yang memang langsung bertanya maupun siswa yang juga bertanya,
itu sudah tidak ada masalah sih. Oke, kalau ini Bu, dalam menangani keluhan ya, keluhan dari pelanggan, karena kan kita pelayanan prima itu pasti walaupun ada konsumen ngeluh, kita nggak boleh istilahnya samanya aja gitu ya Bu ya. Maksudnya kalau ada yang ngeluh gitu ya, misalnya Ibu, saya nelfon tadi udah sampai 10 kali baru bisa nyambung misalnya gitu ya Bu ya ke telepon kabelnya SMK Purwokerto. Nah, itu kira-kira dilakukan oleh tim Ibu gitu ya untuk melayani secara prima gitu ya, secara sempurna, mendekati sempurna atau sempurna kepada calon pelanggan gitu kan. Itu yang dilakukan apa, Bu? Misalnya ada yang mengeluh gitu, ada yang mengeluh yang dilakukan apa? Feedback dari pihak Ibu seperti apa? Baik, kalau dari kita misalnya ada pelanggan yang mengeluh karena misalnya telepon tidak diangkat ataupun karena lama merespon ya, mungkin salah satunya lama respon misalnya. Lama, kita respon cuma lama gitu, mungkin misalnya seperti itu. Tentunya juga karena kita ada WFH dan betul. Jam kerja juga gitu kan, tetap dilayani dengan tentunya mohon maaf karena kita sedang WFH atau memang sedang kita ada kesibukan yang memang karena kita belum bisa memegang handphone, jadi baru kita balas. Baru bisa kebalas. Nah, itu langsung kita layani untuk ya mungkin salah satu kendalanya itu aja sih Bu. Itu ya. Oke. Nah, itu yang tadi saya mau contohkan. Mungkin ini terjadi betul ya Bu ya di lapangan. Terima kasih Bu Opi sharingnya. Jadi salah satu kendala mungkin yang sekarang dialami untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen adalah di saat pandemi, yaitu tadi. Kadang kan mungkin gantian timnya, ada yang WFH, ada yang WFO gitu ya. Dan kadang mungkin ada yang bertanya lewat handphone misalnya atau lewat telepon tapi tidak keangkat. Ya. Nah, saya pribadi sebagai konsumen kadang saya mau daftar ke dokter aja gitu, ke rumah sakit misalnya sampai 7 kali misalnya nggak diangkat, ada di hati saya ada kok nggak diangkat-angkat sih gitu kan ya, ada seperti itu. Nah, sama mungkin kita memposisikan gitu ya, sebagai kita orang pendidikan, pelayanan pendidikan, kita memposisikan diri kita sebagai konsumen. Ya kalau kita yang menelpon sampai 7 kali, gimana respon kita? Mungkin ada ya rasa kesal. Dan itu kita coba posisikan di diri kita sehingga kita tahu gimana caranya untuk merespon orang tersebut. Misalnya tadi Bu Opi cerita bahwa kok tidak diangkat udah berapa kali dan sebagainya, ternyata misalnya Ibu Opi karena memang tidak memegang handphone tersebut karena misalnya sedang WFH misalnya, tetapi pada saat sudah bisa membalas langsung secepatnya membalas. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk konsumen ya atau calon konsumen siapapun yang berhadapan dengan kita dan bisa menjadi sebutlah menjadi stakeholder kita atau bisa menjadi calon konsumen potensial buyer perusahaan kita lah ya karena kita menjual jasa, itu karena sekarang digital mereka bisa sangat kritis. Ya, itu ada di slide saya, bentar. Nah, ini ya. Di sini. Ini istilahnya ada digital native. Digital native ini adalah mungkin anak-anak SMA yang Ibu Bapak pernah hadapi, mungkin yang menjadi customer-nya Bapak Ibu, dan juga anak-anak kampus, anak-anak mahasiswa. Di sini mungkin ada anak-anak mahasiswa saya juga ya. Mereka adalah generasi digital native yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat karakteristiknya lebih kritis dibandingkan angkatan kita dulu lah misalnya. Nah, mereka lebih kritis. Misalnya di SMA Bapak Ibu, di SMK Bapak Ibu, di sini ada yang merasa tidak puas dalam dilayani oleh sekolahannya. Nah, itu karena sekarang digitalisasi itu semakin berkembang dan semakin terbuka gitu ya. Mereka mau ngeluh di sosial media mereka pun ya tentang misalnya bete banget tadi nelfon ke sekolah disebutin nih merek sekolahnya ini nggak diangkat, bete banget dan sebagainya. Nah, itu kan opini publik lah, kita anggap ya opini publik. Itu bisa menjadi bumerang sebetulnya untuk perusahaan kita. Ya kan, oh berarti ini yang mereka tuliskan adalah feedback negatif nih, feedback jelek nih, gitu kan. Dan yang itu harus kita hindari. Kita harus melihat bahwa karakteristik konsumen kita adalah kritis. Jadi gimana caranya sebisa mungkin konsumen adalah raja ini berlaku di sini. Jadi sebisa mungkin kalau kita misalnya ada konsumen bilang, Ibu kok dari tadi saya telepon nggak diangkat sih, saya kan urgent, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya, kita jangan balik marah. Karena di sini adalah memang mereka konsumen kita. Mungkin kita yang meminta maaf memang waktu kemarin, kebetulan saya yang memegang handphonenya tidak sedang work from office, gitu, jadi agak delay untuk membalas dan sebagainya. Nah, dengan kita berupaya kita untuk menyabar-nyabarkan diri, berupaya bahwa
ini adalah konsumen kita, calon konsumen kita, dan ini adalah yang istilahnya menghidupkan perusahaan kita. Jadi kita harus dari diri kita sendiri untuk menciptakan pelayanan prima itu, di kitanya harus sabar-sabarin, gitu ya. Harus cenderung sabar dan bisa menghadapi generasi-generasi milenial, istilahnya mungkin bukan milenial lagi ya, zilenial, dengan generasi digital natif yang sangat kritis. Jadi dibandingkan nanti kalau kita balik marah dan sebagainya, mereka bisa sekarang media sudah memfasilitasi kita bisa bilang apapun di media sosial saya mau bilang apapun ya gimana saya, istilahnya seperti itu. Ya tidak memikir ada undang-undang UU ITE dan sebagainya, nggak berpikir seperti itu. Kalau udah kesel di share di Facebook, di share di Instagram atau di Twitter, itu kan yang akan menjadi feedback negatifnya ada perusahaan kita dan akan menjadi reputasi perusahaannya akan buruk. Nah, seperti itu yang mungkin harus dihadapi oleh Bapak Ibu semua menghadapi para generasi digital natif. Atau bisa jadi mungkin dari pihak orang tuanya misalnya. Kadang kan ada ya orang tua itu mungkin beda-beda, nggak tahu karakteristik atau perilaku anaknya misalnya di sekolahan, tetapi mereka taunya di rumah baik-baik aja. Dan mereka marah-marah misalnya, ini kok anak saya nggak bisa ujian, apa dan sebagainya. Ternyata absennya lebih dari yang sudah ditentukan. Kan orang tuanya mungkin nggak tahu. Nah, tapi kita tidak boleh istilahnya balik nyolot gitu ya. Kita harus mendengarkan dulu keluh kesahnya orang tua tersebut dan kita bisa memberikan feedback-nya juga yang cukup dapat menenangkan orang tua tersebut. Nah, lalu pada saat kita memberikan pelayanan prima ya saat ini gitu ya untuk yang online tadi yang udah diceritakan oleh Bu Opi, di sini ada juga misalnya ketidakstabilan sinyal, keterbatasan penggunaan media online, tidak semua pihak mungkin nyaman menggunakan digital platform atau media online untuk memberikan pelayanan prima karena memang yang efektif tuh tatap muka sih secara langsung gitu kan. Kalau kayak kita sekarang lewat Zoom, saya langsung ketemu sama muka Bapak Ibu, tapi tetap saya tidak bisa memegang raga Bapak Ibu, saya tidak bisa melihat gestur. Karena terbatas yang saya lihat hanya sebatas dari tengah ke atas gitu ya. Jadi gestur secara keseluruhan tidak bisa terlihat dan itu yang menyebabkan komunikasi bisa tidak efektif atau kurang efektif. Nah, dan juga kalau kita melakukan pelayanan prima melalui WA, melalui SMS, atau melalui email dan sebagainya, kadang kita bisa salah ketik. Jadi menimbulkan ini, message ini, bias arti. Yang dimaksud oleh kami, misalnya kita memberikan feedback itu tidak kasar sebetulnya, tapi si penerima pesan bisa jadi merasa itu bentakan. Padahal lewat WA, gitu kan. Nah, sekarang makanya muncul stiker, emoji, dan sebagainya untuk mendukung bahwa perasaan kita seperti apa. Yaitu sebagian dari komunikasi nonverbal juga. Lalu misalnya pesan yang diterima tidak utuh, ya karena misalnya keburu kepencet. Jadi pemahaman yang didapatkan oleh si lawan bicara kita tidak utuh, ya. Lalu silang tafsir itu ya bias arti, jadi ambigu, menimbulkan ambigu. Lalu media, nih pemilihan media online yang tepat saat melakukan komunikasi secara daring. Kayak tadi misalnya Bapak Ibu di sini yang melakukan misalnya ada di bagian marketing, misalnya marketing dari sekolahan. Nah di sini harus tahu kira-kira untuk menghadapi siswa dengan karakteristik di sini kira-kira menggunakan media apa. Media apa sih yang mereka sering gunakan, misalnya Instagram. Berarti kita harus membuat portfolio tentang sekolah kita itu lebih banyak infografis misalnya di Instagram. Lalu cara menghadapi anak-anak yang misalnya tadi mengeluh gitu, kita harus tetap memberikan pelayanan prima melalui media online itu seperti apa. Dan juga yang paling kanan itu tadi feedback ya, efektivitas menerima pesan. Ini bisa jadi ukuran kita bahwa feedback dari calon konsumen kita atau stakeholder kita seperti apa ya terhadap pelayanan kita. Oke, ini tadi ya message yang tadi saya bilang infografis. Kita di sini sebetulnya pelayanan prima itu akan efektif ini yang saya garis merah panah ini, oral communication atau berbicara secara langsung. Karena memang dengan bertemu fisik ya sebetulnya itu akan ada engagement juga, ada keterkaitan saya misalnya dengan calon konsumen saya dengan bertatapan muka secara langsung, dan juga kalau saat ini mungkin bisa didukung oleh tadi ya virtual face to face. Ya kayak sekarang kita sedang melakukan virtual tapi face to face ya, ada mukanya bisa kita lihat. Nah, ini biasa ya, teks, infografis itu tadi kayak misalnya penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan siswa baru gitu ya, tentang sekolahan Bapak Ibu, tentang testimoni alumni misalnya. Nah, itu bisa dibuat dalam sebuah platform audio visual untuk di-share di media sosial. Dan itu menjadi sebuah pelayanan prima juga ya, salah satu item
item untuk pelayanan prima juga dari segi message atau pesan. Kalau gestur ini ya, tadi oral communication pasti terlihat akan ada gestur. Halo Bu Cemi. Oke, yang selanjutnya tadi ini ya Bapak Ibu, kalau channel, tadi Bapak Ibu melakukan pelayanan prima kalau lewat sosial media, tadi ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ini disesuaikan gitu ya bahasanya dengan karakteristik yang dituju. Lalu ada juga nih platform digital misalnya customize. Sekolahan Bapak Ibu membuat sendiri, misalnya kalau di Telio ada aplikasi My Telio, misalnya seperti itu. Lalu bisa juga tadi pakai Zoom, Google Meet, YouTube Live, IG Live, ini untuk misalnya bagian Bapak Ibu yang menjadi staff marketing bisa melakukan pemasaran lewat sini, dan di situ ada unsur pelayanan prima juga, bahwa misalnya telah memberikan informasi-informasi secara digital lebih mudah untuk calon-calon konsumen Bapak Ibu semua. Kalau Messenger ya udah lumrah ya, dari Facebook ada, dari IG ada, WA dan sebagainya. Nah, kalau tadi oral communication kita melakukannya lewat udara gitu ya, karena face to face communication secara langsung. Nah, ini Bapak Ibu, inti dari proses pelayanan prima, kalau saya boleh kasih ada 3 proses dalam menciptakan pelayanan yang prima. Yang pertama, unsur pelayanan di bawah harapan itu maka pelanggan akan merasa kecewa. Nah, oleh karena itu diukurnya dari tadi opini publik. Ya, kalau opini publik itu munculnya banyak yang negatif, berarti kita harus evaluasi diri. Ya, perusahaan kita harus evaluasi diri bahwa yang salah apa. Kita harus mengarrange strategi baru supaya pelayanan kita akan lebih baik dan pelanggan tingkat kecewanya akan kecil atau bahkan hilang, gitu ya. Lalu unsur pelayanan sesuai harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Nah, ini bisa keukurnya dari kalau puas berarti pelayanan prima kita oke. Kalau misalkan tidak puas ya berarti ada pelanggan yang kecewa, berarti unsur pelayanannya harus kita revisi atau kita review lagi. Lalu unsur pelayanan melebihi harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Nah, ini tadi. Misalnya nih, ada kadang ya Bapak Ibu di sini mungkin sebenarnya ini menjadi sesuatu yang lucu kalau kata saya. Jadi kadang misalnya ada yang bertanya di jam 12 malam lah. Bapak Ibu di sini ada yang pernah mungkin ada yang bertanya tentang, Ibu kalau mau daftar sekolah di SMA atau SMK Telkom, misalnya di daerah Bapak Ibu, kira-kira gimana caranya, tapi jam 12 malam nge-SMS atau WA. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ada? Bapak Ibu ada pernah punya pengalaman menanyakan apapun lah tentang perusahaan Bapak Ibu, tetapi misalnya di jam 11, jam 12 malam, atau sebelum subuh, misalnya jam 3. Ada, Bu. Ada? Ibu Susi ya? Ibu Susi? Ya, Ibu. Oke, Ibu Susi di Medan, betul Bu? Benar. Oke, gimana Bu? Boleh diceritakan sedikit Bu? Sebenarnya sih bukan mengenai penerimaan stok baru ya, tapi mengenai pembayaran SPP atau mengenai tunggakan. Oke. Jam berapa Bu? Sekitar jam 10-11-an lah gitu. Oke. Nah, ini saya pengen ngangkat case Ibu ya Bu ya, pengen ngangkat kasus Ibu nih. Ibu misalnya Bu Susi jam 10-11, Ibu tuh waktunya istirahat gitu ya Bu ya. Lagi di rumah, lagi layah-layah belum tidur misalnya Ibu. Masuk ke SMS mungkin ya Bu ya? WA, oke. Masuk ke WA Ibu nanya, Ibu mohon maaf kalau saya mau menunggak untuk anak saya, misalnya gitu ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu bukan Bu? Oke. Nah, yang Ibu Susi lakukan, apakah ngebales Bu? Apa tidak dibales? Balas. Nah, boleh tahu Bu, membalasnya seperti apa? Tergantung dari ini ya Bu ya, pembicaraannya. Mungkin dia SPP Bu, tunggakan anak saya berapa gitu ya. Oke. Saya menjawab anaknya atas nama siapa, kelas berapa. Kan? Kemudian nanti dia kasih tahu, nah saya informasikan bahwa tunggakan anak Ibu sekian. Oke, berarti Ibu balas ya Bu ya? Betul. Oke. Di dalam hati Ibu, ini jujur ya Bu ya, maksudnya buat kita sharing angkat, ada rasa, kok Ibu atau Bapak ini ngontak jam segini ya? Ada gitu nggak Bu? Ada sih. Ada ya Bu ya? Oke. Nah, itu kasus Ibu itu sangat sering juga dialami oleh mungkin kami gitu ya, di institusi pendidikan juga. Di sini rekan-rekan mahasiswa saya pun ada di sini, tapi pernah ada orang tua, bukan orang tua sih, mahasiswanya waktu itu kalau yang ngontak ke saya bukan menanyakan tunggakan, tetapi menanyakan tentang dia tidak bisa mengakses sistem. Kalau di kami ada sistem Igrasias namanya Bu ya, untuk lihat absen, lihat mereka mata kuliah dan sebagainya. Nah, itu mereka tidak bisa. Nah, kalau saya berpikir positifnya, kalau Bu Susi tadi sudah membalas, itu sudah tepat Bu.
Jadi walaupun jam 10-11, walaupun ada di hati ibu ngerasa, kok malam ya? Tapi ibu mungkin kan tetap optimis, tetap positif, bahwa ibu tetap membalas ibu ya, dan memberikan informasi kepada yang bertanya bahwa tunggakannya sekian gitu, anak nama ini tunggakannya sekian. Itu bisa menjadi salah satu unsur ibu menciptakan pelayanan prima bagi konsumennya ibu. Ya kita tidak perlu hitungan gitu ya istilahnya. Mungkin kalau saya juga kadang ada sih ya, maksudnya kalau misalkan rasa kok ngontak jam segini ya, mungkin bisa aja si orang tua tersebut, kalau saya berpikir kasusnya Bu Susi, dia memang sedang ngobrol nih, misalnya suami istri, bisa saja gitu ya Bu ya, tiba-tiba misalnya lagi ngomongin keuangan dan sebagainya di jam segitu, dan memang refleks dia mau nge-WA, coba saya tanya ke gurunya, WA gitu kan kita nggak tahu ya Bu ya keadaan di rumahnya. Nah, udah tepat Ibu Susi melayani, tetap dibalas selama ibu juga maksudnya masih ada rasa saya balas aja nggak mengganggu kok. Nah itu ibu balas, itu sudah tepat. Tapi kalau misalnya bagi siswa atau mahasiswa, mungkin kalau di kampus kami ada diterapkan seperti aturan untuk mengontak dosen. Nah itu ada Bu, kayak waktu zaman sebelum pandemi ada bannernya. Mungkin Pak Andi apa kali ya di bagian kemahasiswaan itu ada etika gitu, istilahnya kayak etika menghubungi dosen. Nah itu kan sebetulnya nggak terkadang tidak diterapkan oleh semua siswa ya, beda-beda karakteristik siswa. Pernah ada yang ngontak saya, Bu, sekitar mungkin ya jam 1, jam 2, hanya untuk menanyakan skripsinya. Ya, bahwa menanyakan skripsinya sudah direview atau belum. Padahal gitu ya, dia sehari sebelum nge-WA saya itu hari Sabtu, Bu, weekend gitu kan ya. Sehari sebelumnya saya buka bimbingan, dia nggak datang, nggak ikut. Nah, tapi hari Sabtu dia nge-WA, Bu, udah di-review belum? Nah, kalau saya mau jahat, istilahnya kalau saya tidak memberikan pelayanan prima, mungkin saya bilang, kemarin aja nggak ikut bimbingan, jam segini gitu ya Bu ya, mungkin gitu ya Bu ya. Cuman di situ saya, istilahnya saya tetap menjawab, mohon maaf belum di-review, nanti hari Senin ya. Mudah-mudahan dari saya bilang gitu, dia udah nangkep clue-nya, bahwa oh iya mungkin hari ini weekend ya, waktunya libur gitu seorang dosen misalnya, nanti hari Senin di-reviewnya. Mudah-mudahan dari situ nangkep. Tapi ternyata itu berulang Bu. Berulang gitu ya, dengan orang yang sama, akhirnya saya berpikir, oh karakteristiknya memang seperti itu. Tetapi ya saya tidak ambil pusing, saya tetap jawab, toh selama saya masih bangun jam segitu saya jawab, dan saya anggap itu menjadi sebuah pelayanan prima aja dari kami sebagai dosen pembimbingnya gitu terhadap beliau yang merupakan konsumen dari kampus kami. Nah, jadi untuk proses pelayanan prima mungkin tergantung juga di diri kita masing-masing. Jadi kalau saya lihat karakteristik kitanya juga harus kita bangun. Ya, kita memang harus memiliki kesabaran mungkin yang lebih ya Bu ya, apalagi guru, dosen gitu, staf menghadapi pertanyaan bukan hanya dari siswa, bukan hanya dari mahasiswa ataupun orang tua. Itu yang harus kita bangun adalah dari karakteristik kita sendiri. Bahwa dengan kita memberikan pelayanan yang maksimal ya, atau pelayanan prima, itu intinya akan membuat perusahaan kita harumlah di mata mereka, skup kecilnya mereka, atau dari segi bangsa tadi ya, sesuai lagu Mars Telkom University, jadi kita bisa mengharumkan institusi kita di skup bangsa gitu, seperti itu. Ya, jadi tadi yang Bu Susi saya kasih applause ya Bu ya, pelayanan prima sudah Ibu lakukan berarti. Oke, ini ada beberapa slide lagi, kita lanjutkan. Tips memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Yang pertama, ciptakan kesan pertama yang menyenangkan. Terutama mungkin ini untuk anak-anak mahasiswa baru ya Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Andi tadi apal banget ya, karena Pak Andi mungkin dulu di kemahasiswaan, gimana caranya menerima mahasiswa baru kita yang baru menginjakkan kaki ke sekolahannya. Ya mungkin di SMA, SMK Bapak Ibu juga melaksanakan yang namanya orientasi siswa gitu ya Bu ya. Di sini kan kesan pertama mereka akan timbul dari anak yang tadinya SMP langsung masuk ke SMA atau SMK. Di sini harus menciptakan kesan pertama yang menyenangkan. Jadi kalaupun orang tua mau menanyakan cerewet apapun, menanyakan berulang-ulang dan sebagainya, karena orang tua tersebut baru melepas anaknya dari SMP ke jenjang lebih tinggi yaitu SMA, nah itu harus dimaklumi. Karena ya tadi ya, pelayanan prima tidak terbatas untuk konsumen kita, terbatas untuk menanyakan suatu hal. Jadi apapun yang mereka bisa tanyakan ya sebisa mungkin bisa kita jawab. Nah yang selanjutnya mungkin ini ya tadi, berikan nilai lebih. Nah berikan nilai lebih ini adalah
misalnya kita sudah berkomunikasi dengan orang tua kita, orang tua siswa, kita bisa bilang, Ibu, Bapak jangan segan-segan nanti kalau mau kontak saya lagi, silahkan kontak saya, ini saya ada email juga. Nah, itu kita tidak ditanya email pun kita memberikan email. Itu memberikan nilai lebih. Lalu pandang konsumen sebagai orang penting. Nah, ini ya tadi, konsumen adalah raja istilahnya. Ya, pandang mereka semuanya adalah raja, ya mereka adalah konsumen kita selama etika, attitude-nya tidak menyalahi ya mungkin ras, agama gitu ya, dan juga hukum dan lainnya, itu kita anggap adalah konsumen adalah raja. Dan juga berikan solusi. Bapak Ibu di sini ya tadi, kalau ada yang bertanya tentang gimana mau melihat biaya kuliah, mau melihat biaya sekolah, mau melihat company profile atau profile dari sekolahan Bapak Ibu, kita harus memberikan solusi yang betul. Jadi misalnya kita kasih websitenya, betul-betul websitenya yang aktif. Jangan sampai memberikan website atau media sosial yang memang sudah tidak update atau tidak aktif. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah bina hubungan baik. Semua orang bisa jadi humas, itu istilahnya ya, karena saya orang kehumasan. Ibu bapak membina hubungan baik dengan orang tua atau dengan murid atau siswa, itu tidak hanya sebatas setelah dia lulus sudah. Tidak seperti itu. Jadi ya, seperti misalnya anak-anak SMA, SMK Telkom di sini sudah lulus, ibu dan bapak tetap membina hubungan baik, ya baik dengan orang tuanya atau dengan anaknya, dan mungkin kalau di sekolahan ada juga ya ikatan alumninya ya, kayak organisasi ikatan alumni, dan itu akan membuat perusahaan kita akan semakin dikenal gitu ya, dengan kita tetap membina hubungan baik, reputasi perusahaan akan naik karena orang tua akan memandang, oh walaupun anak saya udah lulus dari sini, tapi guru-gurunya atau staf-stafnya tetap membina hubungan baik dengan kami, seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat. Saya pernah terjadi di saya pribadi sendiri, bahwa setelah ada yang sudah 7 tahun, waktu itu anak wali saya, 7 tahun belum lulus-lulus, sampai ibunya datang ke Bandung, ibunya pengen ketemu, ibunya nangis, dan sebagainya, dan akhirnya bisa tertolong ya waktu itu untuk lulus, tapi sampai saat ini saya masih berhubungan baik dengan ibu tersebut, ibu dari anak wali saya itu tersebut. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, ini ada kecepatan, ketepatan, keramahan, kenyamanan. Ini saya ambil source-nya dari bisnis jasa, karena kita adalah di sekolahan itu adalah bisnisnya jasa, kita memberikan pelayanan jasa, bahwa kecepatan tadi, misalnya ada yang bertanya, langsung kita kasih feedback, di media apapun. Ya, lalu ketepatan menjawab, ya kita memberikan informasi yang valid, lalu keramahan, ya kalau kita bertatap muka secara langsung kita harus selalu tersenyum gitu ya, gestur kita bisa terlihat kalau ramah. Walaupun misalnya lewat telepon, media telepon, suara kita itu bisa terdengar ramah atau tidak. Lewat Zoom juga kita bisa terlihat ya ramah atau tidak. Dan juga yang terakhir adalah kenyamanan. Buatlah si konsumen kita itu menjadi nyaman, menjadi seakan-akan customer engagement-nya gitu ya, keterikatan kita dengan konsumen kita itu akan terbangun, mereka akan merasa nyaman dan melihat kita bukan ada batasnya, tetapi mungkin semacam kayak oh ngobrol dengan si ibu ini atau bapak ini sama dengan kayak ngobrol dengan keluarga, misalnya dengan rekan atau dengan teman, bukan ada batas antara saya pihak sekolah, bapak bukan pihak sekolah. Nah misalnya seperti itu ada boundaries-nya itu kita hilangkan. Karena dengan adanya kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan itu akan menghasilkan pelayanan prima yang ujung-ujungnya adalah untuk reputasi perusahaan kita agar baik ya di mata publik atau masyarakat. Yang terakhir ini ya, yang terakhir adalah teamwork. Untuk melakukan pelayanan prima tidak bisa sendiri-sendiri, sebetulnya tidak bisa dari saya sendiri misalnya ya, walaupun memang kita ngobrol atau memberikan pelayanan masing-masing, tetapi tetap harus ada teamwork. Jadi dari misalnya staff marketing di sekolahan Bapak Ibu, kita harus ada teamwork. Ada SOP-nya, misalnya melayani si pelanggan itu harus seperti ini. Ya, kalau kitanya ditambahkan kitanya masing-masing pribadi ramah, itu bagian dari bonus. Ya, lalu misalnya ada konflik manajemen nih antara misalnya kita sebagai guru atau sebagai staff dengan calon konsumen. Nah, itu bukan suruh selesaiin sendiri, tetapi tim kita harus saling membantu ada apakah gitu supaya bisa terselesaikan. Dan juga listening. Nah, kita harus menjadi good listener, harus menjadi pendengar yang baik, apapun yang konsumen tanyakan, tidak perlu bosan. Apapun yang konsumen ingin ketahui tentang produk knowledge kita, yaitu SMA dan SMK Telkom kita ini, nah kita harus bisa mendengarkan dan memberikan feedback untuk mereka. Nah, tadi ini ya, the balance, reliability atau balance, jadi antara tadi kenyamanan gitu ya, lalu ketepatan memberikan informasi dan lain-lain itu harus
balance, dan juga respectfulness. Nah, ini kita harus saling menghargai, ini sudah tentu ya, baik sesama dengan staf pelayanan prima di sekolahan kita, ataupun dengan stakeholder kita, ataupun dengan calon konsumen atau konsumen kita harus saling respectfulness. Nah, jadi dari beberapa materi ini yang bisa saya share kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk Bapak Ibu di sini yang menjalani pelayanan prima, bukan hanya kami dari tim Prodi Digital Public Relation, tapi dari SMA dan SMK Telkom yang sehari-hari berhadapan dengan konsumen, gitu ya, memberikan pelayanan. Mudah-mudahan tetap semangat, gitu ya, tetap sabar, tetap menjadi good listener, dan tetap menjalin komunikasi dengan media apapun, karena itu akan menjadi tulang atau tonggoknya terbangunnya pelayanan prima yang bisa menjadi reputasi perusahaan kita akan baik. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, ini saya mau sedikit share video. Sebentar, video ini tidak akan saya putar semuanya kali ya, karena sebentar, karena cukup panjang. Ini videonya salah satu pelayanan akademik di Universitas Telkom Bandung yang tadi bisa ada infografis dan audiovisual, bisa dibuat seperti ini. Mungkin saya yakin di SMA dan SMK Telkom sudah melakukan juga ya audiovisual untuk pelayanan prima. Karena dari video ini para konsumen bisa melihat alur pelayanan akademik di Universitas Telkom. Ini akan saya sajikan videonya. Hai guys, namaku Basila. Saya bertugas memandu kalian untuk mengenal dan memahami tentang layanan akademik di kampus tercinta Telkom University. Kenapa kita wajib tahu untuk mengenal layanan akademik? Ya, karena dengan kita tahu, maka kita akan mudah untuk menjalankan perkuliahan kita loh. Kita mengetahui bagaimana cara registrasi mata kuliah, kita mengetahui bagaimana cara perwalian, dan mengetahui banyak lagi prosedur di layanan akademik. Oke, dari situ dulu tadi sekilas bahwa di layanan ini adalah untuk calon konsumen gitu ya, calon mahasiswa misalnya, ataupun mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa di Telkom University, untuk tahu gimana sih pertama kali mereka menjadi seorang maha itu apa yang harus mereka lakukan. Misalnya dari perwalian, registrasi, dan sebagainya, ini ada di audiovisual ini, di video ini, dan mereka pada akhirnya, mungkin ini saya tidak akan menampilkan semuanya, akan saya skip. Intinya pada akhirnya yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu jika membuat audiovisual ini untuk pelayanan prima, ada hal yang penting adalah ini. Hal yang penting adalah ini, harus disebutkan. Bila diperlukan. Oke, mohon maaf, harus disebutkan. Ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan, silahkan hubungi, gitu ya. Hubungi lebih lanjut istilahnya, dan ini ya. Jika ada pertanyaan dan menemui kendala seputar akademik, silahkan hubungi lebih lanjut, misalnya ada alamatnya, ada teleponnya, ada official site. Nah, di sini adalah bagian kunci atau keyword daripada kita melayani konsumen dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa menghubungi kita dalam berbagai kanal, mungkin ada media sosial juga, mungkin bisa ya dicantumkan di sini, bahwa kita tidak tertutup, kita melayani, betul-betul melayani konsumen itu kita terbuka, ada nomor teleponnya, ada alamatnya, ada official site-nya, sehingga konsumen bisa dengan jelas untuk mengetahui seperti apa sih pelayanan akademik di Universitas Telkom Bandung. Itu mungkin sekilas contoh dari video tentang pelayanan prima. Yang saya contohkan di sini adalah institusi saya sendiri, gunanya apa? Untuk supaya reputasi perusahaan Universitas Telkom dengan saya share seperti ini, saya sebagai orang humasnya Teliu pun gitu ya, maksudnya prodi humas, tetapi siapapun bisa menjadi humas, saya bilang bahwa di Teliu melakukan pelayanan prima, salah satunya dengan memberikan audio, visual, video mengenai pelayanan akademik di Universitas Telkom. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ini yang terakhir adalah tadi saya tidak membatasi hanya kita, ya sudah ya, beres Abdimas ya sudah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap let's keep in touch gitu ya. Ada nomor handphone saya. Sebetulnya nomor handphone saya tadi ada di grup sih ada 2, tapi saya memberikan yang ini ya, Bapak Ibu, kalau mau WA, ada email saya juga atau Instagram gitu ya, karena sekarang kita mungkin
memiliki media sosial, ada Facebook dan Instagram. Kita bisa kontak-kontakan di sini, bukan hanya terbatas di Abdimas ini saja, kita bisa sharing apapun. Nanti mudah-mudahan setelah pandemi, mungkin saya bisa bersilaturahmi ke tempat Bapak Ibu semua di sini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat sore, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marta atas pemaparan yang luar biasanya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Bu Marta, saya persilahkan untuk on mic atau bisa menuliskannya di kolom chat Zoom ini. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya atau sharing apapun, dipersilahkan. Nah, ini tidak ada feedback, saya harus memutar otak lagi nih di sini. Oh, ada lagi. Oke, Pak Luki. Oke, sebagai orang humas, saya nggak mungkin ya sebagai orang humas tidak bertanya ya. Silakan Pak Luki. Kebetulan nih, kan beberapa waktu yang lalu, jadi tim pelayanan kita yang di depan itu pernah bertemu dengan salah satu customer, orang tua siswa yang memang dia untuk diajak berkomunikasi secara baik itu tidak bisa. Dalam artian memang mungkin itu adabnya customer berkata lantang dan sedikit keras, seperti itu, Bu. Bolehkah saat kita berhadapan dengan orang demikian, bahkan menunjuk kita dengan acungan jari seperti itu, bolehkah kita untuk meninggalkan customer dan memanggil teman kita yang mungkin lebih calm down untuk menangani hal tersebut, Bu? Dalam artian change seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak Luki. Oke ya, Pak Luki, ini sangat sering terjadi dan bahkan kesempatannya pasti sering terjadi dimanapun ya Pak ya. Seperti yang tadi saya bilang, sebetulnya memang konsumen adalah raja, itu tuh memang seperti itu. Tetapi memang perlu digarisbawahi, selama istilahnya mungkin etika, gitu kan ya, lalu adat, tidak menyinggung etika, maksudnya dengan masih beretika dan tidak menyinggung ras, agama, gitu kan ya, hukum atau sosial apapun yang lainnya yang bisa membuat keadaan keruh, gitu kan ya. Kalau tadi kata Mas Luki, dia sampai tunjuk tangan, berarti kan etikanya sudah kurang ya, Mas Luki ya. Dan terus kita pribadi bisa melihat, mengukur diri kita, kalau dihadapin sama saya, kayaknya bakal jadi kayak kucing sama anjing nih kayaknya, gitu ya, misalnya. Karena saya paham karakter saya misalnya seperti ini, kalau saya dihadapi dengan orang seperti itu, kayaknya saya males nih, mendingan teman saya deh yang karakternya misalnya seperti itu. Nah, itu yang tadi, namanya teamwork itu, Mas Luki. Nah, jadi kalau misalnya Mas Luki kira-kira dihadapkan seperti itu, Mas Luki tidak, males deh kayaknya saya dihadapin, soalnya kalau saya ngehadapin nanti malah bisa dibawa ke ring tinju nih sama Mas Luki misalnya gitu ya Mas Luki, itu sah-sah aja Mas Luki bisa ngebawa misalnya temannya yang kira-kira memang Mas Luki sudah bilang, sudah berprediksi bahwa rekannya Mas Luki ini yang lebih pas untuk ngehandle si konsumen macam seperti itu. Itu sah-sah aja Mas Luki, karena itu bagian dari strategi ya, bagian dari teamwork dan bagian dari strategi bahwa karakteristik orang itu memang beda-beda, ya baik dari si konsumennya atau kita sebagai staf pelayannya gitu. Dari si komunikator dan komunikannya itu kan beda-beda. Jadi memang bisa disesuaikan. Kalau misalnya menurut Mas Luki cocoknya ini Bapak ini atau Ibu ini dihadapkan dengan si A atau si B, itu sah-sah aja, silakan aja. Seperti itu. Toh itu Mas Luki juga memberikan strategi seperti itu supaya tidak kasusnya tidak akan makin meluas dan membesar kan gitu. Nah, itu cocok Mas Luki ya, udah tepat sebetulnya untuk tindakan Mas Luki untuk menghadapi konsumen yang ya gitu ya, yang sampai tunjuk-tunjuk gitu seperti itu. Gitu mungkin Mas Luki. Terima kasih Bu Marta. Sama-sama Mas Luki. Oh, ini ada yang DM Isti ya ke saya, Pak Rusli Ahmad Junaidi ya Bapak ya. Bapak, ini bagaimana cara menciptakan layanan prima di era digital yang saat ini cenderung zero moment of truth? Oke, Pak Rusli, boleh tahu Bapak dari SMA atau SMK mana, Pak? Pak Rusli, dari SMK atau SMA Telkom di mana, Pak?
Bapak tidak bisa. Ya, Pak Rusli. Agak ada feedback ya Pak ya? Oh, SMK Telkom Sidoarjo. Oke Bapak, boleh di-chat aja Pak. Pak Rusli ya? Boleh di-mute lagi Bapak? Silakan Bapak. Oke, Pak Rusli ya, ini yang Bapak tanyakan ini akan dihadapi oleh orang-orang istilahnya, Bapak orang marketing bukan ya? Mungkin dari staff marketing bukan ya? Karena zero moment of truth itu biasanya memang terjadi di aktivitas marketing ya Pak ya. Jadi kayak misalnya kita menciptakan layanan prima di era digital, itu yang saat ini cenderung zero moment of truth. Kita kan harus bisa, si konsumen kita itu harus bisa merasakan ambience atau pelayanan kita tuh memang dirasa istilahnya tuh, apa ya, terasa betul-betul gitu ya Pak, terasa betul-betul sampai bukan hanya teori tapi sampai tadi fisiknya istilahnya mungkin terasa meskipun digital dan juga mendapatkan customer engagement itu terbangun dengan tadi zero moment of truth. Jadi yang pertama Bapak misalnya di sekolahan punya platform digital khususkah atau punya tim khususkah untuk menghadapi menghadapi konsumen? Yang setiap saat misalnya bisa membalas gitu. Kalau misalnya robot kan jelasnya mungkin kalau robot membalas akan on time, tapi bahasanya bias. Tapi ini adalah manusia gitu ya, sumber daya manusia yang memang diplot untuk memberikan pelayanan prima, maksudnya kapanpun gitu bisa membalas gitu. Ada nggak Pak tim khusus? Pak Rusli, mungkin bisa lewat chat aja jawabnya Bapak kalau susah untuk unmute. Ada ya, oke. Nah, jadi Bapak kalau tim pelayanan prima atau tim service excellent dari Sekolah SMK Telkom Sidoarjo ini, mereka memang sih Pak kendalanya kalau di digital agak susah itu ya untuk membangun istilahnya tuh ambience gitu ya, keadaan yang memang benar-benar berasa. Tapi itu tantangan bagi kita karena sebetulnya dulu juga saya sebelum di Humas itu saya di Markom ya Pak ya, bahwa kita membangun ambience supaya ternyata nyaman ya berbicara dengan Pak Rusli misalnya. Oh ternyata Pak Rusli, pokoknya semua orang yang ingin menanyakan tentang SMK Telkom Sidoarjo ingatnya Pak Rusli lah misalnya. Nah ini bapaknya pun harus bisa menguasai tadi si platform digitalnya. Jadi kalau misalnya melayaninya lewat aplikasi gitu ya, atau melayaninya lewat handphone messenger gitu ya. Nah ini Bapak Pak Rusli pun harus bersedia untuk diganggu tadi, seperti Bu siapa tadi ya yang ditelepon jam 11 malam di WA, Bu Puspita ya kalau nggak salah, apa Bu Susi ya. Nah, Bapak harus siap kalau sekarang keadaannya digital gitu ya, Bapak harus siap menghadapi konsumen-konsumen yang akan meneror Bapak di jam yang kita tidak sangka. Misalnya mau di jam berapapun mereka secara digital bisa nge-WA Bapak, bisa nge-SMS Bapak, bisa email Bapak gitu, bisa nelpon gitu. Nah, itu kalau kita untuk membangun ambience supaya mereka dari perasaan yang tadinya istilahnya nggak tahu informasi apa-apa menjadi paham gitu ya dengan pokoknya kalau SMK Telkom Sidoarjo Pak Rusli, nah udah gitu itu kan kita bisa menciptakan zero moment of truth bahwa Pak Rusli adalah yang memberikan pelayanan maksimal di SMK Telkom. Itu yang membangun adalah diri Bapak sendiri. Jadi kita sendiri harus membangun, karakteristik kitanya harus menyesuaikan kalau kita harus paham dengan perkembangan digitalnya itu, kita istilahnya tidak boleh ketinggalan zaman. Sekarang anak-anak banyak yang memiliki platform media sosial, Instagram, Facebook, dan sebagainya, dan Pak Rusli pun harus punya gitu istilahnya, karena Pak Rusli bisa membangun customer engagement dari berbagai media, bukan hanya dari WA, bukan hanya dari IG, dari Facebook, bahkan dari telepon misalnya gitu ya, dari secara ngobrol lewat telepon, tapi dari media apapun, sehingga customer engagement-nya akan naik, sehingga orang tersebut akan mengingatnya Bapak. Ya, itu zero moment of truth itu istilahnya bisa jika personal branding dari seseorang itu akan dikenal oleh calon konsumen kita, itu akan mudah terbangun Pak, dan menciptakan ambience yang baik gitu ya di sekolahan Bapak itu. Jadi intinya kita harus menyesuaikan sih Pak dengan generasi sekarang, generasi tadi digital native, mereka bermainnya digitalnya mungkin lebih oke gitu ya dari kita, dan kitanya memang perlu menyesuaikan gimana caranya supaya menghadapi karakter digital native yang sekarang cenderung melakukan komunikasi lewat platform digital. Seperti itu mungkin Pak Rusli, apakah cukup jelas jawabannya?
Cukup Pak Rusli ya? Oke, terima kasih Pak Rusli atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Izin bertanya Ibu. Boleh Ibu Puspita ya Bu ya? Ya, silakan siap Bu. Ibu. Terima kasih Ibu. Ini tadi masalah teamwork ya Bu, di dalam tim, ya kita katakan kan memang ini bagian dari BIN kah, marketing, kalau urusan keluar ini kan lebih banyak di situ ya, BIN, marketing, walaupun sebenarnya di dalam sekolah sendiri pun, baik kurikulum, baik tata usaha, itu juga kan tetap juga melakukan pelayanan terima. Jadi kan artinya semua elemen yang ada di sekolah ini tadi gitu ya, itu semuanya memegang peranan penting sebagai seorang, apa ya bahasanya, sebagai marketer gitu ya Bu, sebagai marketer. Jadi mau nggak mau kita itu kan harus menampilkan sisi terbaiknya kita gitu. Cuma masalahnya kadang kan nggak semua kita itu punya kemampuan untuk berkomunikasi nih Bu. Artinya begini, ketika sudah berhadapan nanti dengan konsumen kita atau customer-nya kita gitu kan, karena kita punya kendala misalnya untuk berhadapan langsung kan, artinya jadi kita kayak mau maju nggak ya gitu. Jadi mau maju mundur nih, mau menghadapi gitu, takut nanti yang kita sampaikan tuh jadi nggak pas begitu. Nah jadi kiat apa gitu yang bisa kita lakukan gitu Bu, agar tim marketing ini tadi begitu ya, yang kita bentuk itu dia bisa saling support, saling dukung, sekalipun misalnya satu dengan yang lainnya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu Ibu. Itu aja Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Puspita ya. Ini sangat bagus ya Ibu ya pertanyaan, karena tadi mungkin di slide saya yang pertama ya, sebetulnya kita udah berkomunikasi secara efektif di tingkat mana sih sebetulnya? Karena tadi yang saya bilang, banyak orang yang takut untuk berkomunikasi. Buka nge-unmute Zoom aja ada yang takut, Bu. Kalau kita secara langsung face to face, yang megang doang mic, Bu, megang nih belum ngomong, baru megang mic doang aja takut ada, Bu, gitu kan ya. Dan itu tidak bisa disalahkan, sebetulnya itu udah karakter masing-masing, tetapi karena kita tuntutan pekerjaan, misalnya Bu Puspita di bagian marketing, ya mau dimanapun lah ya, atau di bagian marketing atau kehumasan yang rata-rata sering bertemu dengan orang. Itu harus atau wajib hukumnya, istilahnya wajib untuk berani berkomunikasi, Bu. Walaupun mungkin barometer komunikasinya beda-beda ya Bu ya, tadi kayak misalnya, oh kalau misalnya saya, kalau misalnya dihadapkan dengan konsumen yang cukup banyak, saya deh maju garda terdepan gitu ya. Tapi ada juga yang saya nyumput di belakang Bu Puspita biar Bu Puspita yang ngomong. Nah, itu kan beda-beda ya Bu ya, karakteristik dari tiap orang marketer gitu kan itu berbeda-beda. Itu tapi harus terus diasah Bu. Terus diasah gimana pun caranya. Sekarang kan banyak ya mungkin kayak training, pelatihan gitu kan ya. Atau maksudnya kayak kita misalnya sharing seperti ini. Nah, dengan semakin Bapak Ibu berani untuk membuka mic, ya baik secara manual mic ataupun lewat Zoom, ya semakin sering mau ngomong cuman 10 kata, patah kata pun gitu, nggak apa-apa gitu ya, itu akan melatih keberanian berkomunikasi. Karena kalau tidak dibiasakan, itu akan semakin mundur, Bu. Gitu, karena tidak dibiasakan berkomunikasi, dihadapkan dengan orang, dia akan semakin nyumput. Ya, nah kita misalnya Pak Luki, misalnya di sini ya Bu Puspita yang kira-kira orang yang senang misalnya berkomunikasi, kan kita bisa ngelihatnya, kalau saya di sini bisa ngelihatnya hanya terbatas gesturnya cuman pas foto gitu ya, Zoom gitu kan ya. Kalau secara langsung bisa kelihatan, oh ini orang kayaknya kalau disuruh ngadep ke depan dia yang akan maju. Itu kan bisa kelihatan kalau secara langsung. Nah, kita harus saling mendukung dan mendorong. Tadi kaitannya dengan teamwork Bu Puspita. Ada teman saya misalnya yang takut untuk berbicara, bukan nama kita malah justru ya udah deh dia mah nggak usah dikasih kesempatan berbicara, justru harus dia minta ke depan. Jadi kayak gini, contoh gampangnya misalnya mahasiswa saya, misalnya ada yang malu untuk presentasi ke depan. Atau malu misalnya ditunjuk oleh dosen nggak mau ke depan. Justru anak-anak yang misalnya ragu-ragu untuk berbicara, cenderung diem dan sebagainya, itu yang harus kita coba sering panggil ke depan. Dengan semakin seringnya dia latihan, itu akan semakin sering dan semakin berani mengasah dia untuk keberanian berkomunikasi. Sama dengan di tempat kerja, Bu. Orang marketer nggak mungkin nggak berkomunikasi kan Bu, gitu kan? Karena orang marketer ya sebagai marketer gitu, orang marketing kan nggak mungkin, pasti kan ditanya ya. Maksudnya pasti ditanya, kira-kira maksudnya biaya sekolahnya berapa, fasilitasnya apa aja. Dia kalau cuma dan sebagainya, ya udah mendingan nggak usah di bagian marketing sebenarnya gitu kan ya Bu ya. Tapi kalau misalkan dia ada di marketing hanya takut, punya ketakutan berkomunikasi, itu masih bisa dikembangkan.
masih bisa dikembangkan dengan dilatih gitu ya oleh teman-temannya juga, diajak ngobrol, terus justru kamu nanti kalau ada acara ini kamu ya yang MC misalnya ya contohnya. Atau enggak misalnya kamu kalau ada pelatihan ini kamu nanti bertanya atau dan sebagainya. Nah, kita dukung dengan teamwork kita seperti itu atau misalnya di setting nanti akan ada konsumen yang datang, kamu yang hadapin. Nah, coba sama teman-temannya dilihat kira-kira cara dia menghadapi konsumennya seperti apa, kita kasih feedback. Kita kasih feedback ke dia, oh kamu kayaknya kurang ini, dan sebagainya. Jadi jangan dikecilkan hatinya, tapi terus kita dukung dengan teamwork kita seperti itu, karena marketer atau orang humas harus bisa berkomunikasi. Karena kehidupan dia, jantung hatinya itu kehidupannya adalah komunikasi ya, Pak Luki ya, Bu Puspita. Jadi sehari-hari kan pasti harus berkomunikasi. Dan itu bukan sesuatu hal yang justru harus dijauhi, bukan sesuatu hal yang istilahnya bodoh gitu ya. Hal-hal seperti itu masih bisa dikembangkan, Bu. Sangat masih bisa dikembangkan. Ya, kalau orang, misalnya ini saya biasanya ngomongin tentang public speaking ya, jadi ke public speaking. Kalau orang takut megang mic, orang takut mau berbicara, suruh latihan Bu, di depan cermin tiap hari 5 menit. Bangun tidur, lihat cermin, latihan 5 menit, ngomong sama orang ceritanya. Ya, mau dari senyumnya, senyum, kelihatan gigi, senyum dikulum dan sebagainya gitu ya, dan juga kita cara berhadapan dengan orang, latihannya depan kaca aja Bu. Atau pakai handphone, kalau sekarangnya video selfie kan bisa ya. Setelah video selfie, kirimkan video itu ke temennya, misalnya ke Bu Puspita. Tolong direview sama Bu Puspita, kira-kira saya seperti apa, kekurangan apa, saya dan sebagainya. Itu akan menjadi hal yang cukup efektif. Pelatihan dasar yang bisa dilakukan setiap hari, efektif dan juga murah meriah, seperti itu. Nah, seperti itu Ibu, kalau menurut saya, sangat apa yang mustahil, soalnya seorang marketer nggak mau ngomong Bu. Nah, jadi support dari teamwork tadi itu memang perlu perlu disupport oleh teman-teman yang memang lebih bisa atau lebih komunikatif. Seperti itu, Bu Puspita. Ini saya jadi keingetan Bu, ngomong-ngomong tadi ya tentang kalau ini marketer ya. Di sini mungkin ada banyak juga orang-orang humas ya. Ada orang-orang humas. Sebetulnya Pak, ini bukannya saya sekalian ya, sebetulnya di prodi kami kita ada rencana training onsite loh tentang kehumasan. Tetapi onsite harus ke Bandung gitu ya. Kalau Pak Luki di Medan dan sebagainya mungkin susah ya kalau pandemi, mudah-mudahan kalau misalkan nanti lain kali tidak pandemi bisa terbang ke Bandung gitu ya. Tapi nanti nggak ada salahnya saya izin share posternya ya, karena trainingnya ini diisi oleh orang-orang expertise di kehumasan yang sudah nasional, jadi nanti saya izin share lah ya ke WA. Nanti kan kita bukan hanya terbatas berkomunikasi di sini, tapi bisa sharing hal-hal yang lain. Gitu mungkin Bu Puspita untuk jawabannya, mudah-mudahan terbantu ya Bu ya. Ya Ibu, makasih banyak. Semoga kita bisa ikutan training onsite-nya Bu, ke TELU nanti. Amin, semoga pandeminya berlalu. Soalnya akhir bulan ini nih Bu trainingnya, nanti akan saya share ya. Boleh di-share Bu, siapa tahu aja kan udah bisa izin gitu. Oke, siap. Gak bosan juga di sini aja, nge-zoom mulu trainingnya. Di kota-kota itu aja Bu ya. Kalau zaman pandemi gampang ya Bu ya. Cuman nge-zoom doang gitu kan, kadang kurang puas gitu. Benar Bu, benar ini ya cobaan di masa pandemi kita hanya melihatnya sepotong-sepotong gitu ya Bu ya. Benar Ibu. Makasih banyak Ibu masukannya. Sama-sama Bu Puspita. Kayak yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin balik lagi ke ini, MC kondang kita ini anak wali saya, kebetulan mahasiswa saya, Mbak Disti, silakan Mbak Disti. Baik, mungkin sesi tanya jawabnya saya cukupkan saja hingga di sini ya Bu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya, serta terima kasih pula kepada Bu Marta atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah tiba saatnya kita di penghujung acara hari ini. Sekaligus saya juga ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya untuk besok menghadiri dengan bahasan marketing komunikasi dengan narasumber yang luar biasa juga. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf saya pribadi serta yang lainnya atas segala sesuatu yang kurang berkenan serta kekeliruan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Jangan lupa besok masih ada hari kedua dengan materi marketing komunikasi bagi institusi pendidikan dengan pembicara Ibu Dini. Mudah-mudahan sehat semua, bisa gabung lagi besok, Bapak Ibu. Jangan lupa isi presensi yang hari ini. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, nanti saya share ya info pelatihannya, Bapak Ibu.
Baik. Baik, terima kasih Bu. Izin live. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live.